Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang ucap syukur untuk malam ini. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah Tuhan dan kebaikan-Mu. Berbicaralah pada kami semuanya. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Baik generasi X, Y, or Z yang ada di acara ini. Saya senang sekali bisa bersama-sama. Saudara, beberapa waktu yang lalu, tentunya kita masih ingat, kalau Anda masih mengikuti apa yang terjadi di media sosial. Waktu itu pernah ada pembicaraan atau kisah yang cukup menghebohkan di antara gereja Tuhan, yaitu tentang kisah cucu dan engkong, di mana ada seorang di generasi muda yang mencoba menyampaikan isi hatinya tentang generasi yang lebih tua. Dan banyak tanggapan yang pro dan yang kontra. Saya pribadi pada waktu itu mencoba untuk tahu apa yang menjadi pendapat saya. Tapi terlepas dari itu semuanya, puji Tuhan hari ini gaungnya sepertinya mulai tidak terdengar. Tapi apakah betul yang terjadi seperti itu? Saya rasa tidak. Sepertinya suara ini akan terus berbunyi walaupun mungkin tidak dari pribadi yang pernah menyampaikannya pada waktu itu. Kenapa seperti itu? Karena saya yakin kalau memang itu dari Tuhan, maka tidak ada yang bisa membungkam suara generasi muda yang sedang berbicara untuk menyampaikan apa yang seharusnya terjadi atau apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja Tuhan pada hari ini. Saya pernah menjadi anak muda dan saya pernah merasakan apa artinya punya isi hati yang ingin disampaikan. Dan saya berharap sekali pada malam hari ini kita akan mendengar suara generasi muda tentang apa yang harusnya dilakukan di dalam gereja Tuhan. Karena saat ini saya percaya sekali Tuhan sedang melakukan satu perubahan yang sangat serius. Siapapun kita pasti akan kena dampaknya. Mau generasi muda, mau generasi tua, tetap akan kena dampaknya. Dan yang terjadi adalah Tuhan sedang melakukan satu perubahan. Perubahan yang nyata sekali. Saya banyak mengamati dalam dunia bisnis. Banyak sekali perubahan-perubahan terjadi. Baik caranya, sistemnya, juga kepemimpinannya. Di dalam dunia bisnis, di Indonesia khususnya, saya nggak mengamati yang di luar Indonesia, tapi banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang sudah menurunkan kepemimpinannya dari generasi pertama, pendiri, ke generasi kedua, bahkan sampai generasi yang ketiga. Nah, saya pribadi suka bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, kenapa hal ini tidak terjadi dalam gereja Tuhan? Apakah generasi muda belum siap? Atau generasi tua masih merasa mampu untuk melanjutkan misi yang didapat dari Tuhan pada waktu mereka masih muda? Saya pun masih punya mimpi. Saya pun masih punya sesuatu yang ingin saya lakukan dalam hidup saya. Jadi apakah hal tersebut yang terjadi? Saya juga nggak tahu. Tapi saya ingin sekali pada masa ini kalau Tuhan sudah turun tangan untuk melakukan sesuatu, bahkan dia sudah menggoncangkan semuanya, harusnya kita jangan meraskan hati. Kita coba tenang, izinkan Tuhan berbicara dan kita mendengar apa yang akan dia lakukan. Kalau kita membaca Alkitab dari Kisah Rasul 2 ayat 14-21, menarik sekali di situ saya akan bacakan. Dikatakan di ayat 14, maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Jadi akan terjadi pada masa terakhir. Dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Berkali-kali Tuhan turun tangan. Dia mencurahkan rohnya kepada banyak bangsa. Dan saya mengalami sendiri di tahun 80-an. Makanya kata ini NN40
Artinya 40 tahun yang lalu saya ikut mengalami apa yang dialami oleh Pastor Jimmy Untoro, oleh Pak Bambang Budianto, oleh para pendahulu kita, Pak Petrus Agung, Pak Yusuf Sutanto, semua mengalami itu semuanya. Dulu kita mengalami ayah dari JR, almarhum pendeta Jeremy Harim. Saya masih ingat sekali, kami semua on fire, berapi-api untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kami pernah mengalami. Tapi yang dialami, sekali lagi firman Tuhan katakan, aku akan mencurahkan rohku, dan ini beda. Bedanya apa? Karena dikatakan di situ, waktu itu akan jadi semua manusia akan mengalami. Bukan hanya sekelompok manusia, tapi semua manusia akan mengalami. Maka yang terjadi pertama, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Kemudian teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga kata hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, yang menarik sebelum saya jelaskan lebih lanjut yang di sana, dikatakan di ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Nah, ini menarik sekali, saudara. Karena baru beberapa hari yang lalu, tanggal 26, kita semua melihat bulan yang merah. Super blood moon. Itu belum pernah terjadi yang 195 tahun sekali. Jadi yang kali ini terjadi, akan terjadi 195 tahun lagi. Dan khususnya yang kali ini, jaraknya begitu dekat, sehingga kelihatan begitu besar dan begitu nyata. Dan ini bukan hanya yang pertama kali, Indonesia sudah mengalami beberapa kali, kalau nggak salah sekali. Tapi di seluruh dunia mengalami berkali-kali. Anda bisa dapatkan foto di Yerusalem, foto di Amerika, foto di Eiffel Tower, di Great Wall China, di mana-mana. Sebetulnya bulan warna merah itu menjadi tanda kemana-mana di seluruh dunia. Tanpa mengecilkan apapun juga. Apa yang Tuhan ingin katakan. Saya merasa. Jadi kalau kita mau menangkap ini sebagai satu tanda, maka harusnya kita semua siap. Makanya ketika firman Tuhan yang saya baca, saya merasa ini beda sekali. Karena kali ini yang diurapi bukan hanya satu generasi, 3 generasi akan mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Bukan hanya satu orang yang berfungsi, banyak orang yang akan dipakai Tuhan. Dikatakan anak-anakmu yang laki-laki akan bernubuat. Jadi anak-anak muda, dia akan bernubuat. Kata nubuat di sini artinya akan menyatakan direction-nya, akan menyatakan sesuatu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Jadi saya harus dengar. Makanya kalau ada kisah engkong dan cucu yang pernah kita dengar di medsos beberapa yang lalu, menurut saya itu wajar. Saya tidak mengatakan saya setuju apa nggak setuju, terlepas dari etika yang dilakukan, tapi saya katakan siapapun juga, kalau Tuhan sudah mulai bicara, kita harusnya mencoba mendengarkan. Saya berkali-kali menerima surat, menerima tutusan isi hati dari banyak anak muda. Dan saya sedih sekali, di saat menurut riset yang dibuat oleh bilangan riset, dikatakan bahwa 50% generasi muda sedang meninggalkan gereja. Padahal anak-anak muda pada hari ini pun sedang mengalami masalah. Di dalam dunia kerja dikatakan generasi muda ini punya masalah yang sedikit dikatakan quote-unquote labil. Kalau ada istilah kutu loncat, gampang putus asa, gampang loncat. Artinya generasi muda sedang membutuhkan pegangan, butuh sesuatu. Dan mereka nggak bisa sendirian. Padahal mereka sedang membawa misi besar untuk dinyatakan pada dunia. Tapi bersyukur ada generasi yang kedua dikatakan kakak-kakaknya. Jadi kalau ada namanya generasi Z, or A alpha, sebenarnya ada Y. Dan Y ini teruna-teruna, dikatakan mereka akan mendapatkan penglihatan visi. Tapi ada satu generasi lagi sebelumnya, yaitu generasi yang lebih tua lagi, mungkin X atau baby boomers, saya nggak tahu. Dikatakan mereka akan mendapatkan mimpi. Bahkan hamba-hamba Tuhan akan kembali mendapatkan nubuat. Nah, 2 kata yang terakhir ini, mimpi. Semua orang sudah tahu mimpi. Satu dream, satu cita-cita yang ingin, yang pernah dinyatakan. Saya masih punya mimpi. Dan saya nggak tahu apakah mimpi saya akan terrealisasi sebelum saya meninggal, saya nggak tahu. Tapi kalau saya melihat generasi muda, saya kepengen rindu. Makanya saya berkali-kali di usia saya nggak malu untuk mendengar generasi muda bicara.
Tapi saya juga kepengen cerita apa yang pernah saya alami. Saya juga pengen cerita apa yang pernah Tuhan bicara pada kami. Dan saya juga ingin melengkapi mereka dengan pengalaman. Apa yang pernah terjadi. Dan kata hamba-hamba atau bernubuat, itu bukan direction, tapi confirmation. Jadi kalau ini kita lihat dengan kacamata yang dari Tuhan, dari pandangan mata Tuhan, sebenarnya ada satu kesatuan yang sangat indah. 3 generasi akan bersama-sama melayani Tuhan. 3 generasi akan menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi dunia ini. Dan ini betul-betul menjadi satu kerinduan buat saya. Saya dari dulu kepengen banget. Saya nggak kepengen hanya satu orang yang jadi pengkhotbah, enggak. Saya kepengen semua orang bisa khotbah, semua orang bisa bersaksi, semua orang bisa menyatakan kuasa Allah. Jalanan akan dipenuhi dengan orang-orang yang melakukan mujizat di tengah pasar, di tengah kantor-kantor, di kantor pengadilan, di kantor polisi, di toko-toko, di supermarket, di mana-mana. Orang bikin mujizat yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, dan yang tuli mendengar. Dan ini saya kepengen banget, dan saya yakin Tuhan sedang menggenapi apa yang menjadi kerinduannya. Untuk itu dia acak-acak semuanya. Semua gereja sedang diacak-acak. Tidak ada gereja yang terlewatkan. Tuhan nggak mungkin melewatkan. Gerejanya satu demi satu sedang digoncangkan habis-habisan. Semua sedang digoncang karena dia ingin menyatakan sesuatu yang tidak tergoncangkan. Dan yang itu yang tidak tergoncangkan, itu akan bangkit dan menjadi jawaban bagi dunia ini. Maka ayat 21 dikatakan, dan barang siapa berseru kepada Tuhan, akan diselamatkan. Saya kalau lihat generasi muda hari ini, saya sedih. Angka bunuh diri tertinggi, bukan di generasi tua, justru di generasi muda. Korea memegang rekor bunuh diri dari generasi muda. Padahal sekarang sedang terpopuler K-pop. Kenapa? Banyak anak muda yang tidak punya pegangan. Harusnya, come on, generasi Y. Come on, generasi Z. Z generation, Y generation, and Alpha generation. Come on, bangkit. Suarakan apa yang dalam hatimu. Saya akan bersama-sama menjaga. Dan saya kepengen dengar. Saya kepengen mendengar apa yang dinubuatkan. Apa yang Tuhan sampaikan di hatimu, sampaikan kepada kami semuanya. Karena saya percaya, ini waktunya. Bulan merah sudah berkali-kali Tuhan katakan, masa kita nggak mau tergerak hatinya? Saya sedih kalau kita hanya diam saja. Kita nggak boleh main sesuatu yang melakukan yang lama yang dulu kita lakukan. Ada yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Kenapa Tuhan izinkan pandemi sampai melanda seluruh dunia? Karena sesuatu yang besar akan terjadi di dunia ini. Tuhan bukan iseng dengan membunuh begitu banyak orang. Tidak. Dia sedang menggoncangkan supaya kita semua kembali berpegang pada sesuatu yang tidak dapat digoncangkan. Sesuatu yang dari Tuhan. Saya ingin sekali mendengar pada malam hari ini suara generasi muda yang akan berbicara pada kita semuanya. Saya merindukan banget. Saya sangat merindukan. Saya ingin mendengar anak-anak muda yang berbicara, para pemimpin-pemimpin muda. Untuk itu, semua saudara sekalian, siapkan hati kita. Saya memberikan pembukaan, menyampaikan awal dari semuanya. Tapi setelah ini ada 2 orang anak muda, Samuel Anton dan Owen Sanjoto. Dua-dua adalah sahabat saya. Saya mengamati pelayanan mereka dari jauh. Saya mendengar khotbah mereka. Saya mendengar apa yang mereka sampaikan. Jadi saya kepengen mendengar secara langsung. Samuel Anton adalah seorang senior pastor dari GKI Maranatha Ungaran. Dia juga adalah eksekutif tim digitalisasi dari Sinode GKI. Dan dia adalah founder dari kegerakan anak muda interdominasi yang namanya Unlimited Fire Movement. Saya kepengen mendengar apa yang disampaikan Tuhan kepada Samuel Anton. Saya minta Samuel sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam dirimu. Silakan, Samuel Anton, Pendeta Samuel Anton, waktumu untuk berbicara. Silakan.